Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang dosa besar, meminum homer, judi, dan mencuri. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas dosa-dosa besar yang lain, di antaranya durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua disebut juga dengan uquq al-walidain. Secara bahasa atau etimologi, kata al-uquq atau durhaka berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, yang berarti memutus, merobek, memotong atau membelah. Durhaka kepada orang tua dapat diartikan berbuat buruk kepada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Allah sangat melaknat seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, seperti tercantum dalam firman-Nya, yaitu Surat An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua, yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak dengan suara keras atau bersuara keras kepada orang tua. Allah sangat melarang seorang anak bersuara keras kepada orang tuanya, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Bentuk perilaku atau perbuatan durhaka kepada orang tua yang selanjutnya yaitu bermuka masam dan cemberut kepada orang tua, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung, memandang sinis kepada orang tua, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tuanya, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Dampak dari perilaku durhaka kepada orang tua, yang pertama, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan disegerakan mendapatkan azab di dunia. Yang ketiga, terhalang untuk masuk surga. Dan yang terakhir, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hina. Kemudian, dosa besar yang selanjutnya yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat disebut juga dengan tarkus sholah. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat merupakan tiangnya agama. Ada beberapa dampak yang akan diakibatkan ketika kita meninggalkan sholat. Yang pertama, akan menyebabkan kesesatan. Seperti firman Allah di bawah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfu ada'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kemudian, dampak yang seterusnya yaitu akan dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat ke-4-5.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu akan diancam masuk neraka, seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqor? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian, dosa besar yang seterusnya yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim merupakan salah satu bentuk dosa besar. Perbuatan tersebut sangat dikecam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan memakan harta anak yatim dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat ke-34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah wa aufu bil innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian dampak dari memakan harta anak yatim, yang pertama akan diancam masuk neraka, seperti yang terdapat dalam firman Allah di bawah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau ke dalam neraka. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu tergolong ke dalam orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar yang selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Macam-macam bahaya dari perilaku korupsi. Yang pertama, perilaku korupsi bisa menyebabkan kehinaan dan siksa api di neraka. Kemudian, yang kedua, dapat menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, dapat terhalang masuk surga. Dan yang terakhir, doanya tidak akan dikabulkan. Ada beberapa upaya untuk memberantas korupsi. Yang pertama, strategi preventif, yaitu upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Kemudian yang kedua, strategi deduktif, yaitu sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Dan yang terakhir, strategi represif, yaitu strategi yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga akan menimbulkan efek jera. Itu tadi pembahasan tentang dosa-dosa besar. Dari pembahasan yang tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita bisa belajar untuk menjauhi perilaku yang negatif tersebut dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah, dengan cara meyakini bahwa setiap tindakan kita itu akan
di pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.